Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Rasidik, NIM 289235041 dengan prodi manajemen 5C dengan dosen pembimbing Bapak Dermawan SEMM dengan materi UAS Ekonomi Internasional. 1. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara negara-negara di seluruh dunia. Ini melibatkan ekspor-impor barang dan jasa, serta aliran modal dan teknologi antar negara. Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan efisiensi ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan akses pasar baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional antara lain: 1. Perbedaan sumber daya dan manusia. 2. Biaya produksi dan harga. 3. Kebijakan perdagangan, tarif, kuota, subsidi. 4. Teknologi dan infrastruktur. 5. Kondisi publik dan ekonomi global. Dalam perdagangan internasional, negara-negara yang sering menjalin perdagangan untuk memfasilitasi perdagangan dan infrastruktur antar negara. Contoh perjanjian perdagangan internasional adalah WTO atau World Trade Organization, ASEAN atau Association of Southeast Asian National, TPP, Transportasi Partnership. 2. Berikut beberapa dokumen yang umum digunakan dalam aktivitas perdagangan internasional. 1. Commercial Invoice atau faktur komersial. Dokumen yang berisi informasi tentang transaksi jual beli barang, harga, kuantitas, dan spesifikasi barang. 2. Packing list. Dokumen yang berisi informasi tentang kemasan dan pengiriman barang termasuk jenis kemasan, berat, dan dimensi barang. 3. Insurance. Dokumen yang menyatakan bahwa barang telah diasuransikan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. 4. Export Declaration. Dokumen yang diperlukan oleh pemerintah negara eksportir untuk memantau ekspor barang. 5. Importer Declaration. Dokumen yang diperlukan oleh pemerintah negara importir untuk memantau impor barang. Letter of Credit atau LC. Dokumen yang diperlukan oleh bank yang menjamin pembiayaan kepada eksportir jika syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi. Dokumen-dokumen lain yang mungkin diperlukan tergantung pada jenis barang, negara asal, dan tujuan. Bentuk 5 kelemahan pelaksanaan dalam proses perdagangan internasional. 1. Eksportir adalah pihak yang menjual barang atau jasa ke luar negeri. Mereka yang bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan pembeli luar negeri. 2. Importir adalah pihak yang membeli barang atau jasa dari luar negeri. Mereka yang bertanggung jawab untuk mendapatkan pembayaran kepada eksportir dan memastikan barang atau jasa diterima sesuai standar. 3. Pemerintah memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, yaitu di berbagai sisi untuk regulator dan fasilitator. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan perdagangan, tarif, dan peraturan untuk mengurangi resiko kegagalan. 4. Perusahaan pengiriman. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengangkut barang atau jasa ke negara-negara lain secara importir. Mereka menyediakan jasa pengiriman laut, udara, dan darat. 5. Bank dan lembaga keuangan berperan sebagai fasilitator dalam perdagangan internasional dengan menyediakan jasa layanan kredit dan asuransi, membuat eksportir dan importir. Dampak sangat luas, mulai dari penurunan inovasi, memahami nilai tukar mata uang, hingga berkurangnya permintaan ekspor. Harga Indonesia. Krisis global dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan global.
1. Pengiriman laut, jasa angkut yang paling umum digunakan dalam perdagangan internasional. Kapal laut digunakan dalam jumlah besar dan berat, seperti kontainer, hulk, kargo, dan peluru. 2. Pengiriman udara, jasa angkut jumlah besar dan berat seperti kontainer yang cepat dan efektif untuk mengangkut barang-barang dari yang bernilai tinggi, memiliki waktu pengiriman yang kilat atau memiliki sifat yang memerlukan penanganan khusus. 3. Pengiriman darat, jasa angkut yang menggunakan truk, kereta api, atau kendaraan lainnya untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya di darat. Pengiriman door to door, juga angkut yang menggunakan kontainer untuk mengantarkan barang langsung ke pintu ke pintu, yaitu dari lokasi pengirim ke lokasi penerima. 5. Pengiriman LCL, jasa angkut yang menyuarakan sebagian kontainer untuk mengangkut barang memiliki beberapa pengiriman. Hambatan dalam aktivitas perdagangan internasional dapat dibahas menjadi beberapa jenis. 1. Hambatan tarif, pajak atau bea yang dikenakan pada barang atau importir atau eksportir, seperti tarif bea masuk. 2. Hambatan non-tarif, regulasi, kebijakan atau praktik yang membebani perdagangan tanpa melibatkan tarif langsung. 3. Kuota importir, pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor dalam pertukaran barang. 4. Hambatan administrasi, proses administrasi yang rumit dan memakan waktu seperti pengurusan izin importir dan ekspor. 5. Konflik politik, ketegangan politik atau konflik secara antar negara-negara yang di darat mempengaruhi perdagangan. Untuk menghadapi kebijakan European Union, regulasi seperti European Commercial Directorate General for Tax and Custom Union, perusahaan perlu beberapa hal: memiliki regulasi, memahami regulasi dan standar yang berlaku di EUE, seperti standar keamanan pangan dan lingkungan. 2. Menghadapi produk untuk memenuhi standar yang berlaku EUE. Mengurus dokumen yang diperlukan untuk impor dan ekspor. Support sertifikat asal faktor konversi. 4. Membangun jaringan dengan perusahaan lokal dan pemerintah, memahami kebijakan dan regulasi yang berlaku. Presentasi ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi global bersifat kompleks dan mempengaruhi oleh berbagai faktor seperti perdagangan, teknologi, dan stabilitas pasar. Dampak bagi dunia bersifat positif, negatif, dengan peluang seperti peningkatan ekspor dan impor, serta tantangan seperti resiko krisis global, ketahanan inovasi, dan stabilitas ekonomi harus ditingkatkan untuk memaksimalkan momentum pertumbuhan global. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.